Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Wakil DPR ya seorang DPR mengatakan bahwa pemerintah saat ini mengkriminalisasi ulama, dan katanya pemerintah menjadi Islamophobia terhadap ulama yang notabene tokoh agama Islam. Saya akan bahas masalah ini ya, antara kriminalisasi dan Islamophobia. Memang jika seorang yang menganggap ya seorang tokoh dan ditokohkan dan seolah-olah itu menjadi ulama bagi mereka, tentu jika ada masalah yang melakukan tindak pidana kemudian diciduk dan diadili dan dipenjara, katakanlah seperti itu, kemudian mengatakan seolah-olah pemerintah ini tidak adil karena mengkriminalisasi ulama. Saya ingin bertanya terhadap Mas Fadlion ya. Mudah-mudahan ini didengar ya, Mas Fadlion ya, yang sampai anggap ulama itu apakah ulama yang menurut Allah, menurut ajaran Al-Quran, atau hanya asumsi sampean yang menilai seseorang tersebut karena sampean mendukungnya itu menganggap ulama, atau benar-benar ulama yang kriterianya ada dalam Al-Quran? Sebab saya meyakini, coba saya tanya Mas Fadlion ya, sebenarnya ulama itu apa kriterianya menurut Islam dan ajaran Al-Quran? Ini pertanyaan pertama ya, semacam itu. Kemudian kalau dikatakan Islamophobia, bahwa seolah-olah pemerintah saat ini anti kritik, yang notabene seolah-olah yang mengkritik ini ulama Islam, kemudian pemerintah seolah-olah tidak mau dikritik seperti itu. Coba saya tanya Mas, jika sampean memandang bahwa Pak Rizik Syihab, Pak Fadli, Pak Sinten, Habib Bahar Smith misalkan, Abu Bakar Basir, menurut sampean itu adalah ulama, ya saya katakan. Tapi mengapa Mas Fadlion tidak memandang bahwa ulama-ulama NU, ya, ulama-ulama Muhammadiyah misalkan, yang di situ tidak melakukan tindak pidana, mengapa dia tidak ditangkapi lalu dimasukkan penjara? Contoh misalkan Gus Muafik ya, Akil Sirot misalkan, dan banyak lagi ulama-ulama yang dari kalangan NU dan Muhammadiyah itu. Lalu kalau Mas Fadlion hanya melihat bahwa yang dikriminalisasi ini ulama-ulama yang sepaham dengan Mas Fadlion aja ya, misalkan Pak Rizik Syihab, Habib Bahar Smith misalkan, terus Gus Suki Nur misalkan, yang notabene sepaham dengan Mas Fadlion, lalu mengatakan seolah-olah pemerintah mengkriminalisasi ulama.
Coba lihatlah secara adil Mas ya. Sebab apa? Mas Fadlion tahu ya kalau sebenarnya apa kriteria ulama menurut ajaran Al-Quran itu atau menurut Allah itu? Ya. Kalau tahu coba sebutkan kriteria ulama menurut Al-Quran itu apa? Yang jelas-jelas Al-Quran itu adalah tuntunan bagi umat di seluruh dunia. Kalau Mas Fadlion sudah tahu sebenarnya ulama itu macam apa kriterianya menurut Al-Quran, lalu bolehlah jika Mas Fadlion itu menilai seseorang ulama lalu ditangkap oleh pemerintah dan dimasukkan penjara, mengatakan kriminalisasi. Lah Mas Fadlion ini benar-benar tahu atau belum ya? Apa kriteria ulama menurut Al-Quran? Sebab yang saya tahu dalam Al-Quran mengatakan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena kriteria menurut Al-Quran adalah orang yang paling takut terhadap Allah, itulah yang namanya ulama. Lalu bagi mereka yang berbuat kriminal ya, walaupun sampean menganggapnya ulama, tapi melakukan tindak pidana, misalkan menganiaya anak misalkan ya, ini jelas-jelas tidak pidana ya, bukan karena mengkritik pemerintah lalu ditangkap, tidak seperti itu. Jika saat ini misalkan Pak Habib Rizik ini ditangkap, ini bukan karena dia mengkritik pemerintah lalu ditangkap, tidak seperti itu. Karena melakukan tindak pidana, yaitu pertama ya melanggar prokes COVID-19 ini jelas-jelas tindak pidana. Kalau tidak pidana ya ditangkap dong. Ini yang adil demikian itu. Jangan mencampur adukkan antara keulamaan mereka dengan tindak pidana yang dilakukannya. Ini jelas, harus jelas. Sebab kalau dia walaupun siapapun itu yang adil ya, hukum tidak pandang bulu. Oleh karena itu walaupun dia terkenal ulama menurut Mas Fadlion, tapi kalau melakukan tindak pidana ya harus ditangkap. Ini yang benar ya. Ini sudah amanah undang-undang semacam itu. Oleh karena itu pertanyaan saya dulu ya, jawab Mas Fadlion ya. Apakah kriteria ulama menurut Al-Quran itu ya, Mas Fadlion ya, jawab ya. Sebab apa? Sebab antara tindak pidana dan kriminalisasi ini jelas berbeda. Jika Pak Habib Bahar Smith misalkan, kemudian Pak Habib Rizik tidak melakukan tindak pidana, itu jelas kalau ditangkap karena mengkritik pemerintah, ini jelas saya yakin ini kriminalisasi ulama. Sebab apa? Ya jelas seperti itu. Sebab apa? Jika Mas Fadlion adil ya menilai mengapa kiai-kiai NU, ulama-ulama yang di bawah organisasi NU ini tidak ditangkap. Apakah karena sudah kompak dengan pemerintah? Tidak seperti itu. Misalkan siapa itu Gusmus misalkan ya, kalau memang kritik ini untuk membangun bangsa dan negara, saya sangat yakin pemerintah terbuka untuk menerima saran-saran atau kritik-kritik yang baik.
dan membangun. Jika kritik itu untuk menurunkan atau melengsarkan pemerintah yang sah, apakah ini benar menurut undang-undang? Apalagi level mereka adalah ulama katanya, ya. Sebab apa yang jelas dalam Al-Quran, ulama sudah disebutkan kriterianya adalah orang yang paling takut terhadap Allah. Dan al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, jika ada yang katanya ulama kemudian mencemooh, kemudian memprovokasi agar masyarakat untuk tidak percaya dan mengimpeachment terhadap presiden yang sah, tentu ini tindak pidana, ya. Sebab apa? Ya, sebab jelas-jelas pemerintah saat ini dipilih oleh sebagian besar masyarakat secara langsung, dan ini sah menurut undang-undang, gitu loh, Mas, ya. Jadi jangan bilang dikit-dikit kriminalisasi, ya. Apalagi ayat Al-Quran yang lain mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ati'allaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Artinya harus taat terhadap Allah dan Rasulnya dan pemegang pemerintah. Nah, pemegang pemerintah saat ini yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi. Jadi usaha apapun untuk mengimpeachment atau untuk melengsarkan, untuk menurunkan presiden saat ini dengan cara-cara yang tidak melawan hukum, tentu ini yang harusnya ditangkap, ya seperti itu, karena jelas-jelas sudah melakukan tindak pidana, gitu loh. Oleh karena itu, Mas Fadlion, ya jangan dikit-dikit katakan kriminalisasi, kemudian seolah pemerintah saat ini mempunyai sifat Islamofobia, ya, ketakutan terhadap pengkritik yang notabene beragama Islam. Cobalah lihat dengan keadilannya, seadil-adilnya, Mas, ya. Bapak-bapak, jika sampean ingin negara ini tidak dalam kegaduhan, ya, tentu masyarakat, ya, siapapun itu, rakyat Indonesia harus tunduk patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia, ya. Oleh karena itu, fitnah kemudian provokasi ini tidak dibenarkan dalam Islam, dalam Al-Quran, macam itu. Jika kriteria ulama benar-benar ada dalam diri seseorang itu yang sampean anggap ulama, tentu jika pemerintah menangkap dan memenjarakannya, ini benar, saya katakan ini kriminalisasi, ya. Tapi jika memang dia melakukan tindak pidana kemudian ditangkap dan dihukum, ini sudah harus begitu, ya. Ini keadilan harus ditegakkan semacam itu. Tidak peduli anggota dewan misalkan, ya, menteri. Misalkan kalau ada menteri atau anggota dewan yang korupsi, ya harus ditangkap. Adilnya seperti itu. Jadi tidak, kalau pencuri ayam misalkan yang dilakukan oleh masyarakat kecil ditangkap, kemudian koruptor yang miliaran rupiah dibiarkan, ini justru tidak adil. Oleh karena itu, Mas Fadlion, ya, saya katakan
pahami dulu ya kriteria ulama yang benar-benar ulama menurut ajaran Al-Quran atau menurut Allah lah, seperti itu ya. Macam itu. Karena apa yang saya tahu, orang yang suka menghina ya, yang suka menjelek-jelekan ini tidak diajarkan dalam Al-Quran. Lalu kalau itu dilabeli ulama, menurut saya itu salah tempat lah sepanjang itu. Sebab apa? Dalam Al-Quran tidak ada ajaran untuk mengejek terhadap sesama, bahkan yang non muslim macam itu. Karena harusnya menghargai antara istilah hablum minan nas ya, semacam itu. Oleh karena itu, jika sampean mengatakan kriminalisasi ulama, saya tanya dulu ya Mas Adion, apa sebenarnya menurut sampean kriteria ulama ya, menurut sampean. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.